Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Wasaful Jannati wan Nari min Sahih Sunnati wal Akhbari, yaitu salah Syekh Dr. Wahid bin Abdissalam Al-Bali hafizahullah. Kita masuk kepada pertemuan yang kelima, yaitu kita akan membahas yaitu orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan dalil bahwasanya orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi SAW, dan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniyai binisfi yaumin. Kata Nabi SAW, bahwasanya orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang miskin. Sehingga nanti dari umat Islam adalah orang miskin dulu pertama kali. Yang mana kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannah, orang-orang yang fakir miskin mereka akan masuk ke dalam surga qabla al-aghniya, yaitu sebelum orang kaya. Ya, berapa selisih waktunya? Binisfi yaumin, setengah hari. Berapa kira-kira setengah hari di akhirat kalau dihitung di dunia? Na'am wa huwa khamsumi'ati amin, 500 tahun jemaah. Ya, jadi nanti orang miskin dulu masuk ke dalam surga, ya jaraknya 500 tahun antara dengan orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya nanti akan dihisap. Ya, nanti dia dapat harta dari mana, dibelanjakan untuk apa. Nah, sedangkan orang miskin tidak ada hisapnya. Ya, sedangkan orang kaya maka dihisap terlebih dahulu. Nah, inilah kenapa mereka, yaitu orang-orang kaya itu tertahan. Ya, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini jemaah memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya keutamaan orang miskin daripada orang kaya. Ya, kenapa? Karena mereka nanti akan dipersilahkan masuk ke dalam surga lebih awal, ya, daripada orang-orang kaya. Ya, tentu saja miskin dan kaya ini adalah ujian, cobaan yang telah Allah Subhanahu wa taala uji bagi setiap hambanya. Dan pelajaran yang kedua, bahwasanya satu hari di akhirat bagi orang yang beriman, satu hari di akhirat bagi orang yang beriman, itu sama dengan 1000 tahun hitungan di dunia jemaah. Ya, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di dalam Al-Quran surah Al-Hajar ayat 47, yang mana Allah berfirman, wa inna yawman indaka rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, sesungguhnya kata Allah, sehari di sisi Tuhanmu, wa inna ma yawman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, itu sama dengan 1000 tahun bagi kalian. Ya, 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari berapa? 500 tahun. Ya, ini bagi orang yang beriman. Lantas kalau bagi orang kafir berapa?
Kalau orang beriman kan 1000 tahun. Kalau orang kafir berapa? Ada yang tahu? Kalau orang kafir jamaah 50.000 tahun, bayangkan. Subhanallah. 50.000 tahun. Ya, di sisi Allah, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 50.000 tahun orang kafir di dunia. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij, ya, ayat 4. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Dalam sehari yang kadarnya di sisi Allah itu sama dengan 50.000 tahun. Ini untuk siapa ini? Untuk orang-orang kafir 5.000 tahun. 50.000, bayangkan, bukan 5.000 ya. 50.000. 50.000 sanah. Kalau orang mukmin berapa? 1.000 tahun. Inilah perbandingannya, enggak? Maka wajarnya enggak orang kafir dikasih harta yang banyak oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena ad-dunya jannatul kafir wa ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan yaitu apa? Surganya orang kafir. Maka perbandingannya sangat jauh sekali. Ya, berarti kalau orang hidup umurnya antara 60 sampai 70 tahun, maka dia hidup itu apa? Seakan-akan 1,5 jam di sisi Allah. 1,5 jam. Ini kalau 1.000 tahunnya enggak? Kalau 50.000 tahun berarti berapa kalau dia hidup usia 60 sampai 70 tahun? Berapa menitnya enggak? Ada tahu enggak? Ya kan? 50.000 tahun. Berarti kalau setengah hari berapa orang kafir? Ya. Nah, itulah sendiri aja main nanti habis waktu kita. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua, yaitu golongan mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urida alayya awwalu thalathatin yadkhulunal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu apa? Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan pertama yang akan masuk ke dalam surga. Jadi kata Nabi, telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan pertama, ya, yang mana mereka masuk ke dalam surga. Golongan yang pertama adalah dari kalangan syahidun, yaitu orang-orang yang syahid, orang yang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang golongan yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'afifun muta'affifun, yaitu yang kedua adalah orang yang memelihara dirinya, ya, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatan dirinya, dan mereka tidak meminta-minta. Di sini tidak meminta-minta adalah untuk mengayakan diri sendiri. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa abdun ahsana ibadatullahi wa nasaha limawalihi. Dan yang ketiga adalah hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk tuannya. Ya, ini adalah 3 golongan yang mereka masuk mereka adalah masuk surga di awal, sebagaimana Nabi sebutkan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang memelihara dirinya dan tidak meminta-minta. Dan yang ketiga adalah hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk tuannya. Nah, inilah yaitu 3 golongan yang mereka akan masuk surga lebih awal. Jadi orang yang pertama kali masuk surga adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah orang yang miskin, yang mereka lebih dulu masuk surga, ya, ketimbang orang kaya. Kemudian selanjutnya 3 golongan, ya, yaitu yang pertama adalah orang yang syahid, kemudian orang yang tidak meminta-minta, dan orang yang menjaga kemuliaan dirinya, dan yang ketiga adalah orang, yaitu seorang budak yang dia beribadah kepada Allah dengan baik lalu melakukan yang terbaik untuk tuannya. Tentu saja yang ketiga ini tidak bisa kita raih. Kenapa? Karena pada zaman perbudakan sudah ditiadakan, ya, sudah bukan lagi pada zamannya. Naam. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bagaimana penghuni surga masuk ke dalam surga. Ya, bagaimana penghuni surga, ya, ketika mereka masuk ke dalam surga, maka di sini disebutkan oleh muallif, yaitu pada fasal yang baru, ya, pada fasal yang baru, yaitu fasal yang kelima,
Ya, fasal yang kelima, al-fasl khamis, yaitu sifatu dukhul ahli jannah, yaitu sifat tentang bagaimana masuknya ahli surga. Ya, bagaimana masuknya ahli surga. Yang pertama adalah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 23. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salamun. Ini dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 23. Ya, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan ya amal kebaikan, maka mereka dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Maka tahiyyatuhum fiha salamun. Maka ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Jadi ucapan penghormatan bagi penghuni surga itu adalah ucapan salam. Artinya mereka akan disambut dengan ucapan salam. Dengan ucapan salam, yaitu apa? Keselamatan atas mereka. Kemudian pada ayat yang kedua di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 49, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dia berkata, masuklah ke dalam surga, tidak ada rasa takut kepada kalian dan kalian tidak pula akan bersedih hati. Maka orang yang masuk ke dalam surganya Allah, maka yang pertama mereka akan dipersilakan untuk masuk ke dalam surga jamaah. Kemudian yang kedua disampaikan kepada mereka bahwasanya ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hilang rasa takut. Hilang rasa takut yang selama ini menghantui mereka. Hilang rasa takut yang selama ini mereka khawatirkan ketika di dunia. Apakah nanti kesudahan hidupnya di surga ataukah di neraka? Maka mereka dipenuhi dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka masuk ke dalam surga, maka mereka dipersilakan untuk masuk ke dalamnya, dan mereka disampaikan kepada mereka, yaitu la khaufun 'alaikum, yaitu janganlah kalian merasa takut, ya wala antum tahzanun, dan kalian tidak pula dia tidak pula akan bersedih hati. Jadi orang yang masuk ke dalam surga, mereka tidak akan memiliki rasa takut, ya mereka tidak akan memiliki rasa sedih, subhanallah. Dan ini merupakan bagian daripada kenikmatan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian dalil selanjutnya adalah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Subhanallah jemaah. Ini adalah akhir orang yang baik, akhir hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebutkan alladzina, orang-orang tawaffahumul malaikah, yang diwafatkan oleh malaikat. Maksudnya apa? Malaikat maut menjemput nyawanya, malaikat maut mencabut nyawanya dalam keadaan apa? Thayyibina, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Yaqulun, maka malaikat maut tersebut berkata jemaah, maka subhanallah. Jadi ketika malaikat maut menjemput nyawa hamba yang beriman, maka dia berkata salamun alaikum, keselamatan atasmu, udkhulul jannah, dan masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, sebagaimana apa-apa yang telah kalian kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan datang menjemput nyawanya atau mencabut nyawanya, yaitu apa? Dengan perilaku yang baik, dengan baik, seraya malaikat tersebut menghibur dia dan mengucapkan salam kepada dia, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin ketika malaikat maut menjemput kita,
ya seraya seperti ini jamaah, maka tentu saja tidak ada keselamatan kecuali kita kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir, dan ini sebagai penutup pada pertemuan kita yang kelima ini pada kajian Tarhib Ramadan, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan 46, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina fi jannatin wa uyunin udkhuluha bisalamin aminin. Subhanallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam surga dan di dekat mereka terdapat mata air yang mengalir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga tersebut, masuklah kalian ke dalam surga tersebut bisalamin, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan, aminin, dan dengan penuh keamanan. Subhanallah. Inilah jamaah tentang bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam surga, maka mereka disambut oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan keselamatan kepada mereka. Dan ini adalah keutamaan orang yang melakukan ketaatan di dunia, maka kesudahan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannat firdaus. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga firdaus. Wa na'udzubika minan nar, dan lindungilah diri kami dan keluarga kami daripada siksa api neraka jahanam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan langkah kita jalan menuju surganya. Dan insyaallah jamaah, besok pada pertemuan yang ke-6 kita akan kembali membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan orang yang masuk ke dalam surga, yaitu bagaimana penghuni surga masuk ke dalam surga. Tadi telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu mereka disambut ya dengan kebahagiaan, dengan kegirangan, dengan janji pahala dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan insyaallah ya besok kita akan membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.